Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasanya setiap hari Sabtu ba'da salatus subuh, kita akan lanjutkan kembali tafsir juz'il amma atau tafsir juz'il 30, tafsir juz 30, di mana juz 30 ini surat-suratnya paling sering dibacakan terutama di dalam salat, sehingga kita lebih mengutamakan untuk menghatamkan tafsir juz 30. Semoga lebih memudahkan kita untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat ketika membaca ayat-ayat ataupun surat-surat yang ada di juz 30. Baik, kita masih melanjutkan penjelasan atau rincian dari makna firman Allah Ta'ala, walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Sudah kita bacakan sebagiannya. Intinya kata beliau di sini, wal qawlu bit ta'mimi aula, bahwa pendapat yang lebih utama tentang tafsir ayat walladzi qaddara fahada dimaknai secara umum, ta'mim, maknanya umum, tidak dikhususkan hanya pada manusia saja, akan tetapi berlaku pada seluruh makhluk, semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya. Hada yakni hidayah. Kita lihat beberapa penukilan yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Qala At-Tabari rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, was-shawabu minal qawli fi dzalika indana anna Allaha amma biqaulihi fahada. Dan yang benar, pendapat yang benar dari pendapat para ulama tentang tafsiran ayat ini, walladzi qaddara fahada, dialah yang telah mentakdirkan. Qaddara yuqaddiru taqdiran, fahada yakni hidayah. Ya, makna hidayahnya di sini umum, petunjuk, sampai kepada hewan sekalipun masuk ayat ini, diberi petunjuk oleh Allah. Ya, sehingga ayam tidak rebutan makanan sama sapi. Paham ya? Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada ayam apa makanannya. Dia nggak perlu belajar sama kita. Datang kepada manusia, tolong apa makanan saya ya, saya bingung ini, tidak tahu, kasih saya petunjuk. Enggak, Allah Ta'ala sudah berikan petunjuk. Demikian juga sapi sama harimau nggak rebutan, ya, nggak cari-cari daging sapi. Demikian. Jadi itu maksudnya ini. Jadi maknanya umum. Walladzi qaddara fahada. Kata beliau yang benar pendapatnya, annallaha amma biqaulihi, memaksudkan secara umum dengan firman-Nya fahada. Al-khabaru an hidayatihi khalqah. Ya, ini beritanya di sini tentang hidayah Allah kepada makhluknya. Lam yukhassas min dzalika ma'na duna makna. Tidak dikhususkan satu makna daripada makna yang lain, tidak. Oh, ini walladzi qaddara fahada hanya dikhususkan untuk manusia. Allah Ta'ala mentakdirkan manusia dan memberikan petunjuk kepadanya. Tidak dikhususkan untuk satu bagian saja dari makhluknya. Wa qad hadahumus sabil al-khair wa syarr. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada makhluk berupa jalan kebaikan dan keburukan. Wa hadadz dzukura lima'tal inath. Demikian juga Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kaum laki-laki untuk
ya mendatangi ataupun mencari para wanita. Fal khabaru ala umumihi, maka berita ataupun khabar dari ayat tersebut secara umum. Hatta ya'tiya khabarun taqumu bihil hujjah dalun ala khususi. Kecuali di sana ada khabar ataupun ayat yang lainnya yang mengkhususkan ayat ini. Bahwasanya ayat ini dimaksudkan hanya untuk kaum laki-laki. Ayat ini dikhususkan untuk manusia saja. Ayat ini tidak berlaku pada makhluk ini, makhluk itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, tentang pengkhususannya. Ini kata Imam At-Tabari. Wa qala Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan, demikian juga Al-Imam Asy-Shinqiti, salah seorang ulama dari Afrika, yang ceritanya dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin adalah murid dari Syekh Asy-Shinqiti ini ya. Ya, ketika datang ke Arab Saudi untuk diminta oleh kerajaan Saudi untuk mengajar Syekh Asy-Shinqiti ini, Syekh Utsaimin masih thalib. Dia bergumam, ini ceritanya Syekh Utsaimin, saya bergumam ketika Syekh Asy-Shinqiti ini datang, ini ngapain orang hitam ini datang sini? Ya kan? Ya namanya masih thalib begitu, biasa gitu ya. Merasa sepele kan begitu. Merasa ilmunya itu sudah paling tinggi. Ibaratkan kalau baru masuk perguruan bela diri masih sabuk putih, kayaknya dia sudah menguasai seluruh jurus gitu ya. Semua mau disikat. Ya, ternyata ketika Syekh Asy-Shinqiti menyampaikan masalah ilmiah ilmu, barulah mereka tahu, terkejut gitu ya. Wah, ini ternyata seorang ulama Afrika yang terkenal, Asy-Shinqiti. Kitabnya yang terkenal tafsirnya Adwa'ul Bayan. Apa kata Asy-Shinqiti? Fi tafsiri surati Thaha, ketika menjelaskan tafsir surat Thaha, inda tafsiri qoulihi ta'ala, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Ini surat Thaha ayat yang ke-50. Nah, Syekh Asy-Shinqiti ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala fi hadhil ayatil karimah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjelaskan ayat yang mulia ini, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kita telah berfirman yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, yang telah memberikan segala sesuatu khalqahu, yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, tsumma hada, kemudian Rabb kita memberikan petunjuk. Kata Asy-Shinqiti, fihi lil ulama aujuhun la yukadzibu ba'daha ba'dha. Ya, dalam penjelasan ayat ini para ulama memiliki banyak jawaban. Namun sebagian dari jawaban para ulama tidak mendustakan jawaban ulama yang lain, enggak saling mendustakan, tapi saling menguatkan. Ya, karena yang dimaksud dari ayat tersebut juga sama seperti walladzi qaddara fahada, yakni Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Nah, kulluha haqq, kata beliau. Semua tafsiran para ulama tentang ayat tadi dalam surat Thaha ayat 50 semuanya benar, dibenarkan. Wala mani'a min syumulil ayah li jami'iha. Ya, tidak menghalangi cakupan ayat tadi, tidak menghalangi dari keseluruhan tafsiran para ulama. Minha anna ma'na a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa makna surat Thaha tadi ayat 50, annahu a'ta kulla syai'in nadhira khalqihi fis surati wal hay'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada segala sesuatu dari makhluknya pasangan dari makhluknya tersebut, kesetaraan, sepadan dalam bentuk dan keadaan, Kadzukuri min bani Adam a'tahum nadhira khalqihim minal inati azwajan, sebagaimana kaum laki-laki dari anak keturunan Adam diberikan pasangan ya dari kalangan anak Adam juga, dari jenis wanita. Ya, tidak dipasangkan dengan hewan sebagai pasangan mereka. Walam yu'til insana khilafa khalqih. Allah tidak berikan kepada manusia itu berbeda makhluk atau jenis penciptaannya. Fa yuzawwijuhu bil inasi minal bahaim. Kemudian Allah taala jodohkan
laki-laki dari kalangan manusia dijodohkan dengan betina dari kalangan hewan, kan enggak. Ya, justru itu adalah pelanggaran. Ketika ada yang melakukan demikian, dibunuh dalam hukum Islam. Ya, walal bahaim bil inas minal ins. Demikian juga sebaliknya, hewan-hewan yang jantan tidak mencari pasangannya yang betina dari kalangan manusia. Tidak sampai seperti itu. Itulah maknanya Allah Ta'ala mentakdirkan dan memberikan petunjuk, sehingga enggak ada yang lari ke sana kemari, lari dari fitrah penciptaan. Allah Ta'ala sudah tetapkan semuanya pada makhluk-makhluknya. Tsumma hadal jami'a li tariqil mankahi alladhi minhu an-nasl wan nama. Allah Ta'ala juga memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk bagaimana proses untuk mencari pasangannya dari semua makhluk tadi. Bagaimana mereka melestarikan keturunan, baik itu manusia ataupun hewan, semua udah diberi petunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada makhluk pun bingung, ini gimana saya untuk melestarikan keturunan. Sudah diberi petunjuk. Ya, diberi petunjuk oleh Allah. Hada walladzi qaddara fahada. Kaifa ya'tihi wa hadal jami' lisari manafi'ihi minal mata'im. Allah Ta'ala juga telah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya, baik manusia, hewan dan yang lainnya, ya, kepada seluruh hal-hal yang bermanfaat minal mata'im, dari berupa makanan-makanan, dari beri petunjuk, sehingga kita nggak bingung lagi. Saya ini manusia, jenis makanannya apa ya? Ya, nggak perlu lagi Anda berpikir dan mencari petunjuk dengan siapa Anda. Bahkan ketika manusia, Anda sekalipun, kita semuanya, tatkala kita lahir, menurut penelitian itu ya, dan saya membuktikan sendiri, 3 anak saya teliti. Tatkala baru lahir, ya, karena 3-tiganya saya temanin istri lahiran, kan gitu. Ketika anak bayi itu lahir, dia akan mencari puting susu ibunya. Ya, dia akan cari, diletakkan saja dia di perut, dia akan cari-cari anak bayi tadi yang belum oe itu. Nah, dapat, kemudian dia, Masya Allah, sampai anak baru lahir itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan dia konsumsi, apalagi udah besar-besar begini. Sehingga aneh kalau ada orang-orang yang kita dapati yang kesusahan mencari rezeki, katanya. Kalau sekedar cuma makanan pokok, ya, atau sekedar cuma untuk menegakkan tulang punggung, semua sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai anak bayi yang baru lahir saja dia tahu, nggak langsung ditaruh di dekat puting susu ibunya, enggak. Sama bidan itu ditaruh jauh. Dia cari terus, biarkan aja Pak, katanya, saya buktikan. Cari. Dapat dia. Ya, nggak langsung ditaruhkan begini, tidak, dibiarkan seperti itu. Dia cari sendiri. Itu anak bayi loh, anak bayi bisa cari makanannya. Allah Ta'ala berikan petunjuk. Lalu bagaimana yang bukan bayi lagi? Ya, bayi berjenggot. Ya kan, udah berjenggot masih merengek-rengek kan begitu. Nah, gitu ya, jangan. Baik. Ya, wa hadal jami'a lisari manafi'ihim minal mata'im wal masyarib wa ghairi dzalik. Allah berikan petunjuk kepada seluruh makhluknya apa yang bermanfaat bagi mereka dari makanan, minuman dan selain itu. Baik. Wa hadzal qaul marwi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma min tariqi Ali ibni Abi Talhah wa an Sudi ya wa anis Sudi wa Sa'id ibni Jubair wa an ibni Abbas aidan thumma hadahu ilal alfah wal ijtima' wal munakahah. Demikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari jalur Ali bin Abi Talhah, dari As-Sudi, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas juga ketika menjelaskan thumma hada, ya, di dalam surat Thaha tadi, maksudnya apa? Hadahu ilal alfah wal ijtima'. Allah Ta'ala lah yang telah memberikan petunjuk kepada makhluk berupa sikap alfah, keharmonisan, wal ijtima', ya, bersatu, harmonisan dalam keluarga, kemudian berkumpul, wal munakahah, keinginan untuk, ya, menikah dan yang semisalnya. Taib. Wa qala ba'du ahli ilmi,
berkata sebagian ahlul ilmi, a'ta kulli syai'in khalqah tsumma hada, dialah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian dia beri petunjuk, surat Thaha tadi ayat 50. Ai a'ta kulla syai'in salahahu tsumma hadahu ila ma yuslihuhu. Maknanya adalah Allah memberikan kepada segala sesuatu kemaslahatannya, kemudian Allah Ta'ala berikan petunjuk apa yang menjadi kemaslahatannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri dan Qatadah. Wa qala ba'du ahli ilmi, demikian juga sebagian ahli ilmi berkata, a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada, dialah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian memberikan petunjuk. Maksudnya a'ta kulla syai'in suratahu al-munasabah lahu, falam yaj'alil insanu fi suratil bahimah walal bahimah fi suratil insan, walakinnahu khalaqa kulla syai'in ala syaklil munasib lahu faqaddarahu taqdiran. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang telah memberikan kepada segala sesuatu itu bentuknya yang sesuai dengannya. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia itu bentuk rupanya seperti hewan. Demikian juga sebaliknya, Allah tidak menjadikan hewan itu bentuk rupanya seperti manusia, kecuali dalam film-film. Ya kan? Kebanyakan nonton film. Akhirnya apa? Akhirnya terbayang-bayang, wah manusia nanti, kemudian badannya hewan, kepalanya manusia, kan begitu. Ular kepala manusia, iya kan? Manusia kepala ular. Nah, ya ini jangan kebanyakan nonton film ya kan, kebanyakan baca Quran harusnya, ya banyak baca Quran supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Nah intinya di sini kita cukupkan maksudnya dari penjelasan walladzi qaddara fahada, karena kita lihat kurang lebih seperti yang disebutkan oleh Syekh Shinqiti, penjelasan para ulama tentang walladzi qaddara fahada ini tidaklah bertentangan satu penjelasan dengan yang lainnya, dari satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, karena di sini cukup panjang beliau menjelaskan ini, akan tetapi dari seluruh penjelasan para ulama tentang walladzi qaddara fahada tidaklah ya saling bertolak belakang satu dan yang lainnya, tapi saling menguatkan. Ya ini bermakna umum, ya bermakna umum. Walladzi qaddara fahada artinya bermakna umum. Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan seluruh makhluk dan dia pula lah yang telah memberikan petunjuk, ya petunjuk makannya, minumnya, hai'ahnya, keadaannya, jalannya, di mana dia hidupnya, sehingga hewan-hewan yang memang hidup di air dan tidak bisa di darat sama sekali, dia tidak akan stres. Kenapa saya nggak bisa ke darat? Ya kan? Demikian juga hewan-hewan yang memang di darat, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak perlu berpikir dan mencari petunjuk di mana saya harus mencari makan. Allah Ta'ala sudah berikan petunjuk. Ada hewan yang bisa ya cari makannya ke laut, kan begitu ya. Ada yang memang hewan laut juga bisa dalam beberapa keadaan dia ke darat dan seterusnya. Itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan itu takdir darinya serta petunjuk dari Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kata beliau, soal udhkur bimazidin minat tafsil makna qawlihi ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Coba berikan tambahan perincian dari makna firman Allah sabbih isma rabbik al-a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, kalau kita membacanya langsung disambung semuanya. Sabbih isma rabbikal a'la. Aslinya sabbih dengan fi'il amr, sucikanlah. Isma rabbik, nama Rabbmu, al-a'la yang maha tinggi. Maka kata beliau di sini, lil khawdi fi ta'wili dzalika nuridu tasaulan akhar thumma nubayyinu bi masyiatillahi aqwalal ulama'i fil ijabati alaih. Ala wa huwa halil muradu sabbih isma rabbikal a'la aw sabbih rabbakal a'la biduni dzikri ism. Ya, kita ingin memperdalam makna ayat ini dari takwil, dari pentakwilan ataupun tafsir
kita akan bawakan beberapa pertanyaan lain. Kemudian akan kita jelaskan insyaallah dari beberapa penjelasan para ulama yang memberikan jawaban, yaitu apakah yang dimaksud dengan firman Allah sabbihisma rabbikal a'la? Apakah yang dimaksud sabbih rabbakal a'la tanpa penyertaan ism? Ya, maksudnya sabbih isma rabbik al-a'la, sucikanlah nama. Sucikanlah nama. Ism apa artinya? Apa arti ismun? Nama. Ma ismuka, kan begitu. Kalau disamakan masmuk. Ya. Kalau sudah saking malasnya bilang masmuk seperti sebagian orang-orang di sana ya, di Arab, mismik. Nah, kalau antum sana tuh mismik katanya. Saking malasnya bilang masmuka. Ya. Jadi ismun, apa arti ismun? Nama. Sehingga di sini dibahas oleh para ulama. Apakah makna sabbih isma rabbik? Maknanya sabbih rabbaka, sucikanlah Rabbmu, atau cuma namanya? Nah, itu ya. Sabbih isma rabbikal a'la, atau makna dari ayat tersebut sabbih rabbaka, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, tanpa ada isimnya. Maksudnya isim ini, kalimat atau kata ismun ini apakah sekedar tambahan saja, tapi yang diinginkan adalah sucikanlah Rabbmu. Nah, kata beliau, fal ayatul karimah fiha, maka ayat yang mulia ini padanya bermakna, yakni sabbih isma rabbikal a'la, ay annal ladzi yusabbihu huwa ismu rabbina fi hadhil ayatil karimah, wal makna nazzih isma rabbik ya Muhammad an antasamma bihi syai'an minal asya'i siwa. Jadi maksudnya sabbih isma rabbikal a'la, yang mensucikan nama Rabb dalam ayat ini khitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diseru pertama sekali adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nazzih isma rabbika ya Muhammad, sucikanlah nama Rabbmu wahai Muhammad dari penamaan-penamaan selainnya. Wala taf'al kama yaf'alu ahlu syirki, janganlah engkau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu syirik. Idh yashtaquna li asma'ihim asma'an min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, karena ahlu syirik telah menjadikan pecahan ya nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqaq itu apa ya? Diambil, maksudnya pecahan nama, seperti apa namanya, diambil sinonimnya ya, karena ahlu syirik itu mengambil sinonim dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk nama berhala. Fayaquluna lata, sehingga mereka mengatakan kepada berhala itu lata. Lata itu dari ilah, dari kata Allah, diambil lata ya. Kemudian lata ini mereka berikan kepada nama berhala, yang asal muasal lata ini dari nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Allah, ilah Allah ya. Wa yaquluna al-Uzza, mereka juga mengatakan Uzza kepada berhalanya. Afara'aitumul lata wal Uzza, itu ya dalam surat An-Najm ya. Mereka menamakan berhala mereka dengan Uzza. Uzza ini mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, sabbih isma rabbika al-a'la, sucikanlah nama Rabbmu ya Muhammad, sucikan nama Rabbmu. Jangan seperti ahlu syirik yang mengambil sinonim dari nama-nama Allah untuk nama berhala mereka. Paham? Nah, kama yaqulu kadzdzab al-yamamah Musailamah, sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah Rahmanul Yamamah. Dia adalah Rahmanul Yamamah. Wa yaltahiqu bidzalika tanzihu ismillahi 'anil lahwi wal batili,
kaman ya'batsu bi asma'illahi wa yalhu biha. Termasuk juga di sini perintah mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari senda gurau. Ya, tidak boleh menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan senda gurau, sebagai bahan mainan. Ya, mungkin dalam beberapa lirik-lirik lagu dimasukkan gitu ya untuk bermain-main saja dengan nama Allah. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena Allah Ta'ala telah perintahkan nabinya, bahkan nabinya dan kita semua, sabbih isma rabbikal a'la, diperintahkan kita untuk mensucikan nama Allah. Jangan justru dijadikan bahan olok-olokan, bahan mainan. Tidak boleh. Taib. Au kaman yankushu asma Allahi ala ni'alin, atau sebagaimana perbuatan orang-orang yang mengukir nama Allah di sendalnya. Ni'al, na'al, tidak boleh taruh nama Allah di sendal, diinjak-injak. Nah, ini perbuatan haram, ini menghinakan Allah. Allah Ta'ala perintahkan untuk mensucikan namanya, sabbih isma rabbik. Au ala thiyabin mumtahinatin, atau sengaja menulis nama-nama Allah di pakaian-pakaian yang kemungkinan akan dihinakan. Nah, ini tidak boleh. Naruh nama-nama Allah, ayat Quran dan yang semisalnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala di pakaian, yang pakaian itu kadang tercampur dengan celana dalam, ya kan? Kadang tercampur dengan pakaian-pakaian kotor, kadang terinjak, kadang dia di bawah. Bahkan untuk dipajang saja sebagian para ulama tidak menyukai, apalagi ditaruh di pakaian-pakaian tulisan tersebut. Bukan tulisan Arab yang dilarang ya, paham ya? Bukan tulisan Arabnya, bukan. Kalau tulisan Arab tapi bukan nama Allah nggak ada masalah. Ya, di baju antum tulis tapi pakai bahasa Arab, to'am. Boleh atau tidak? Ya boleh lah. Kan begitu ya. Di sendal antum tulis, yang kanan antum tulis yumna, yang kiri yusra. Yang nggak paham biasanya itu ngamuk-ngamuk, ya kan? Yang kita maksud di sini adalah nama Allah, karena Allah Ta'ala yang perintahkan sabbih isma rabbik. Wajib kita untuk mensucikan nama Rabb kita. Kita harus cemburu ketika ada nama-nama Allah, ayat-ayat Allah itu dihinakan. Seperti mushaf. Ya, saya ingatkan kepada semuanya, mushaf itu usahakan tempatkan di tempat yang paling tinggi. Ya, ketika kita tidak berada, misalnya kita tinggalkan, itu usahakan di tempat yang paling mulia untuk memuliakan kalamullah. Kapan lagi kita memuliakan Allah? Kapan kita ingin mensucikannya? Kalau bukan saat kita masih hidup ini. Mushaf Quran itu sering kita dapati ditimpa-timpa di antara tisu ini mushaf. Wow, ini nggak adab seperti ini. Ya, dak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sabbih isma rabbik. Taruh dia paling atas, taruh dia di atas ini. Ya, misalnya kan begitu. Jangan taruh mushaf di bawah, botolnya di atas. Sembarangan. Tidak ada kecemburuan. Ya, terhadap nama-nama Allah, kalamullah. Paham? Ya. Jadi seperti itu, untuk memuliakan Allah, untuk mentasbih, mensucikan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Au yulqil awraq allati fiha dzikrullah 'alal ardi tuta'u bil aqdam wa nahwi dzalik. Nah, beliau singgung di sini. Atau ya, menuliskan ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, ayat-ayatnya di dalam kertas-kertas, di dalamnya ada zikrullah, dibiarkan di tanah, diinjak-injak oleh kaki. Nauzubillah. Nah, ini sering saya ingatkan juga ya, dan saya pernah buat tulisan juga, hati-hati kepada barang-barang yang kemungkinan ya barang dagangan, nah, gitu ya, barang dagangan, kemudian dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa kali saya lihat itu kotak-kotak makanan. Ya, jangan lupa bismillah sebelum makan. Maksudnya sih bagus kan begitu ya. Tujuan dan niatnya itu bagus untuk mengingatkan orang yang makan supaya menyebut nama Allah, akan tetapi caranya salah. Kan kotak itu enggak dimuliakan sama manusia, enggak kan? Mana ada kotak makan itu habis makan kemudian disimpan, dikoleksi, ditaruh di atas lemari, ada begitu? Tidak. Kecuali sebagian orang akan dia sobek. Saya biasanya begitu. Saya akan sobek, saya ambil tulisan bismillahnya, saya sobek dan saya bakar kotaknya, kemudian buang sampah.
Kenapa? Memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas dia dimasukkan ke dalam tong sampah nama-nama Allah taala seperti ini. Sabbih isma rabbik, kata Allah. Nama isimnya saja, apalagi Allahnya, kan begitu ya. Itulah bukti kita mensucikan Allah. Namanya kita jaga. Iya. Kita saja selaku anak, ketika ayah kita itu dijadikan bahan ledekan nama ayah kita, kira-kira kita ketawa atau marah? Ketawa atau marah? Hah? Ketawa. Nama ayah kita dijadikan bahan ledekan oleh orang lain, kira-kira kita ketawa atau marah? Ayo jujur. Ya marahlah. Ya, dulu kita kan waktu kecil kan gitu. Saya teringat itu, ada teman itu. Nih bapakmu kemudian diinjak sama dia. Wah, saya hajar kan begitu. Itu manusiawi maksudnya. Ya, marah kan begitu. Ketika bapaknya ini gimana robnya? Robnya diperlakukan seperti itu, tidak boleh. Karena di antara tanda keimanan kita kepada Allah, Allah yang seharusnya lebih dahulu kita pertahankan, kita bela daripada sesama manusia. Setelah itu baru kedua orang tua kita. Taib. Ya. Nah, demikian. Jadi ini kata beliau, au yulkil awraq, ataupun di kertas-kertas yang di dalamnya ada zikrullah, tuta'u bil aqdam, diinjak-injak. Nah, ini bukan menunjukkan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan ini. Ya. 6. Demikian juga di antara wejangan dari guru-guru kami dulu ketika masih nyantri, seperti antum juga talib, ketika kita memegang mushaf Quran itu kita upayakan pakai kanan. Ya, pakai tangan kanan untuk memuliakan kalamullah. Bukan berarti kiri haram, enggak juga, tapi untuk memuliakan, menunjukkan kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakai yang kanan. Kalau masalah mencium, ya itu memang ada khilaf para ulama, tapi sebagian ahli mengatakan tidak masalah, karena saking cintanya dia dengan kalamullah, dengan ciuman yang sewajarnya saja, tapi bukan menjadi suatu syariat yang terus-menerus untuk memuliakan, pakai tangan kanan. Demikian juga cucilah tangan. Ya, sebelum pegang mushaf. Jangan nanti ngupil pegang mushaf. Masih ada yang begitu? Cuci tangan dulu. Dan ngupil pegang mushaf Quran ini tidak sopan sama mushaf, dia sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai yang pegang kotor kemudian pegang mushaf. Nah, kita harus bedakan dengan buku-buku biasa. Supaya apa? Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat kita memuliakannya dengan sesuatu yang tidak melampaui batas. Ya, dengan sesuatu yang bukan melampaui batas. Taib. Tasbihul ismi kama fi qoulihi ta'ala. Mensucikan nama sebagaimana firman Allah taala juga di dalam surat Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Wa minal ulama man qala, ada di antara ulama yang berkata, inna isma silah. Kalimat ismun di sini hanyalah penyambung. Kalimat ismun di sini penyambung. Kabaiti syi'rin al-mansub lil labid. Sebagaimana ada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada seorang bernama Labib. Ilal hauli thummas mussalami alaikuma wa man yabki haulan kamilan faqad i'tadzara. Wal makna inda ba'dil ulama, maknanya dari sebagian para ulama bahwasanya ilal hauli thummas mussalami alaikuma, yaitu ilal hauli thummas salamu alaikuma. Jadi ism di situ terkadang bisa dipahami hanya sebatas penyambung saja. Yang dimaksud fasabbih, sabbih isma rabbik, bisa juga yang dimaksud di situ sabbih rabbak. Ya, sucikanlah Rabbmu. Dan di antara tanda kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga namanya dari penghinaan, ya, dari bahan ledekan dan semisalnya. Taib. Nah, kata beliau selanjutnya, wal makna ala hadza ta'wil, makna pada ta'wilan ini, sabbih rabbakal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Maksudnya apa? Azim rabbaka al-a'la alladzi la rabba a'la minhu wala a'zam.
Agungkanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang tidak ada Rabb paling tinggi melainkan Dia. Tidak ada Rabb yang paling agung melainkan Dia. Jadi ketinggian Allah itu secara zatiyah dan secara sifatnya. Ketinggian Allah itu zatnya memang benar-benar tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, enggak ada. Sehingga ada satu makhluk kemudian berada di atasnya Allah. Nauzubillah. Ini perendahan kepada Allah. Ya, maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat merendahkan. Namun kita jaga, kita sucikan Dia agar Dia benar-benar menempati ketinggian secara zat dan tinggi secara sifat. Tidak ada yang melebihi ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad warada al-amru bitasbihillah fi qoulihi ta'ala. Telah datang di dalam beberapa dalil untuk mensucikan nama Allah. Telah datang perintah ya di dalam beberapa ayat untuk mensucikan nama Allah. Selain dari surat Al-A'la ini yang sedang kita bahas. Di antaranya di dalam surat Al-Insan. Bisa dilihat di sana ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, dan sucikanlah Dia di malam yang panjang, yaitu untuk orang-orang yang qiyamul lail, ya, salat malam, tahajud. Mereka adalah orang-orang yang mensucikan Allah di malam yang panjang. Mereka menyebut nama Allah, memuji-muji Allah. Allahu Akbar, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya, makanya kita lihat bagaimana salat malamnya Rasulullah ketika ruku. Lamanya ruku beliau itu seperti lamanya hampir sepanjang atau selama beliau berdiri. Beliau berdiri itu kan panjang bacaannya. Nah, rukunya kan hampir lamanya itu seperti berdirinya. Apa yang beliau ucapkan? Kalau tadi ketika berdiri masih membaca Al-Quran kan begitu ya, banyak memang bacaannya. Ada 6.000-an ayat. Ya, bisa baca 100 ayat, 200 ayat. 100 ayat kira-kira berapa menit? Nah, baca Al-Quran 100 ayat itu bisa berapa menit? Gak pernah coba? Nih, tulabnya. Lama. Iya, lama memang. Ya. Bisa sampai setengah jam lah kan begitu ya. Di atas 20 menit, 30 menit. Nah, rukuknya kalau 20 menit gimana? 15 menit. Bisa encok. Ya, itulah lemahnya kita sekarang ya. Jadi begitu salatnya Rasulullah. Kalau ditanya apa yang beliau ucapkan ketika beliau ruku, itu tadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau kadang ditambah wa bihamdi. Ya, beliau mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala selama beliau berdiri. Kalau tadi baca Al-Qur'annya itu bisa 30 menitan, nah rukuknya ya segitu, mungkin 20 menit terus. Nah, ini dia, sabbihu lailan tawila. Ya, sucikanlah Allah di malam yang panjang sebanyak-banyaknya. Beliau ngulang-ulang itu aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Enggak tahu berapa kali itu dah. 10 menit, 5 menit. 5 menit aja coba. Tahan enggak kita 5 menit. Subhanallah, azim, mensucikan nama Allah. Subhanallah, ya. Maka begitulah pengagungan Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya yang perlu kita contoh. Tidak perlulah harus mirip seperti Rasulullah, tapi manfaatkanlah waktu malam kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menasihati minimalnya qiyamul lail kita, salat malam kita minimalnya 1 rakaat lah. Ya, 1 rakaat. Kalau tidak mampu bangun malam tahajud sebelum tidur. Sebelum tidur 1 rakaat, 1 rakaat itu. Sebelum tidur, mau tidur ini. Wudu sebentar. Ya, angkat kedua tangan, paksa angkat, Allahu Akbar, kan begitu ya. Baca Al-Fatihah sekali, doa iftitah Al-Fatihah sekali, ya. Kemudian baca surat yang paling Anda hafal, Al-Ikhlas, tulus bacanya. Ikhlas bacanya ya. Qul huwallahu ahad, itu ikhlas bacanya. Iya kan? Ikhlas enggak kita baca qul huwallahu ahad? Ikhlas, makanya kita baca, sering kita baca, saking ikhlasnya kita. Itulah dia makna keikhlasan. Padahal di dalam
Surat Al-Ikhlas kan biasanya kan penamaan surat karena disebutkan di dalamnya kan. Coba lihat surat Al-Ikhlas, ada tidak disebutkan Al-Ikhlas di dalamnya? Kalimat Al-Ikhlas tidak ada. Begitulah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu tidak perlu tampil, nggak perlu dipamerkan. Ikhlas itu sesuatu yang tersimpan antara kita dan Rob saja yang tahu. Itulah ikhlas. Tidak usah tampakkan, wah saya hebat. Itu bukan ikhlas, itu riya namanya. Ya kan? Itu riya namanya. Harus dengar orang, itu sum'ah. Harus dilihat orang, itu dia riya. Itulah dia syirik. Ya, ikhlas itu walaupun tidak disebut, akan tetapi itulah yang dimaksud. Ya gitu ya, niat. Nah, seperti surah Al-Ikhlas, penamaan surah Al-Ikhlas, nggak ada dituliskan di situ Al-Ikhlas, tidak gitu ya. Ar-Rahman, tidak disebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa ini kira-kira? Surat Al-Ahad ya? Enggak. Ya, surat apa ya? Surat Al-Ikhlas. Taib. Minimalnya surat Al-Ikhlas lah. Qiyamul lail itu, 1 rakaat witir maksudnya. Ya, ruku minimalnya subhana rabbil azim, 1 aja. Anda mensucikan nama Allah dengan sekali aja. Berdiri ya, sami Allah hamida rabbana lakal hamdu. Dah, enggak usah disambung mil as-samawatinya, udah cukup sebenarnya itu. Kalau saking pelitnya Anda udah ngantuknya kan gitu ya. Kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la, sucikan Allah 1 kali aja. Ya, enggak usah 2 3 atau banyak. Kemudian bangkit lagi, duduk di antara 2 sujud. 1 kali aja Anda mengatakan rabbighfirli, udah cukup. Ya, saking pelitnya Anda gitu ya. Rabbighfirli, ya Allah, Rabbku ampuni aku. Allahu akbar. Kemudian sebutkan 1 kali aja, subhana rabbiyal a'la. Dah, kemudian tasyahud. Ya, Allahu akbar. Tahiyatul sampai innaka hamidun majid. Assalamualaikum tidur. Habis gitu enggak tidur juga sebenarnya. Ya kan, enggak tidur juga, masih ngobrol juga. Lah bagus tambah lagi lah. Minimalnya 1 rakaat lah. Ya, sabbihul lailan tawila. Sucikanlah Allah di malam yang panjang. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki izzah dari apa yang mereka sifati. Ya, ini juga enggak kita bacakan semua ya. Nah, waktunya cukup. Taib. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga wal muradu bi tasbihihi huna tanzihuhu an kulli ma la yaliqu bih. Yang dimaksud mensucikan Allah juga di sini adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Fa min dzalika tanzihuhu an ittikhadil walad. Di antaranya mensucikan Allah dari dari perkataan orang-orang yang mengatakan Allah mengambil anak. Ya, Allah Ta'ala tidak pernah mengambil anak sama sekali, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Mereka berkata Allah telah menjadikan atau Allah Ta'ala telah mengambil anak, maka maha suci Allah. Nah itu, kita sucikan Allah. Kita katakan maha suci Allah. Allah tidak pernah mengambil anak sekalipun. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi berkata, ini di dalam surat Yunus tidak salah. Oh, surat At-Taubah, afwan. Surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak laki-laki Allah. Kaum Nasrani berkata Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Dzalika qauluhum, itulah ucapan mereka, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudahibuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Allah Ta'ala akan melaknati mereka. Baik. Kemudian juga di akhir ayat tadi Allah Ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan, padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, demikian juga makna mensucikan di sini tanzihuhu anis syarik, mensucikan Allah dari sekutu. Ya, dari teman.
ataupun syarik, itu sekutu lah gitu ya. Kita bilangnya apa? Sekutu yang serupa, semisal, yang mensucikan Allah dari yang semisal. Allah Ta'ala tidak membutuhkan seorang pun, satu makhluk pun untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihi ma alihah", kalau sekiranya di langit dan bumi ini ada tuhan-tuhan yang lain, illallah, selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini akan hancur. Kalau sekiranya ada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya langit dan bumi ini akan hancur. Kenapa? Kalau sekiranya ada ilah, itu ada dua atau ada banyak, pasti akan bertengkar. Iya kan? Yang satu minta matahari itu terbit dari selatan kan gitu ya, yang satu dari timur, yang satu dari utara dan semisalnya. Ya akan terjadi kerusakan, bingung mataharinya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada. Niscaya kalau sekiranya ada, maka langit dan bumi ini akan binasa. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah, penguasa arsy, Rabbul arsy, dari apa yang mereka sifati. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama juga ada yang berkata, inna makna sabbihisma rabbikal a'la, bahwasanya makna sabbihisma rabbikal a'la yaitu qul subhana rabbiyal a'la. Ya Muhammad, katakan subhana rabbiyal a'la, ucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, wa'azahu Ibnul Jauzi fi Zadil Masir, dan ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir, dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Ustadallu li hadzal qaul, dalil dari pendapat ini, bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat hadhil ayah qala ij'aluha fi sujudikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah ucapan ini di dalam sujud kalian, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bi anna adadan minas sahabah kanu yaquluna idza qara'u sabbihisma rabbikal a'la, dan sejumlah para sahabat apabila mereka membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka mereka akan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Itu sebagian para sahabat akan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Bahkan di sebagian asar mereka sebutkan itu dalam salat. Ya, tatkala mereka membaca misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, mereka kemudian membaca surah Al-A'la ini, sabbihisma rabbikal a'la. Maka mereka berhenti sejenak, subhan rabbil a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah begitu ya. Ada sebagian hanya mencukupkan subhanallah, dan ini dibolehkan, ya, ini dibolehkan. Demikian juga di dalam salat berjamaah, namun para ulama lebih cenderung kepada mengucapkan tasbih ini ketika salat sendiri supaya tidak membuat bingung jamaah yang lainnya ketika terdengar lirih subhanallah subhanallah gitu ya. Apalagi ada yang kurang paham, dia menyebutkannya keras lagi kan, sabbihisma rabbikal a'la, kata imamnya, makmumnya bilang subhanallah, berhenti imamnya. Mana salahnya ya? Ya kan? Karena kan ketika ada makmum itu bilang subhanallah, imam berpikir ini apa dari salah ini. Nah kan begitu. Jadi kan agak kacau gitu. Akhirnya dia lanjutkan alladzi khalaqa fasawwa. Nunggu lagi imamnya. Oh enggak ada yang subhanallah. Sudah lanjut. Ya kan? Padahal maksudnya adalah untuk menjawab sabbih. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Tapi dia saking semangatnya kan, subhanallah. Ya pelan saja subhanallah gitu ya, lirih saja, pelan saja. Tapi sejumlah ulama mengatakan ketika salat sendiri saja. Adapun pada waktu berjamaah tidak perlu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ada di antara para ulama juga mengatakan sabbihisma rabbikal a'la ay sholli wa anta lahu dzakirun. Salatlah sementara kamu dalam keadaan mengingatnya. Nah, itu ya, ada yang mentafsirkan demikian. Wa minhum man qala, sebagian ulama juga ada yang berkata kadzalika lahu wakhsha' lahu 'inda dzikrihi, yakni makna sabbihisma rabbikal a'la, khusyuklah ketika menyebut namanya, tunduklah ketika menyebut namanya.
Wa minhum man qala, di antara para ulama ada juga yang berkata sabbihisma rabbikal a'la, yakni uzkurhu bitasbih, ingatlah Allah dengan mengucapkan tasbih, kama tazkuruhu bil hamdi wa takbir wa tahlil wa nahwi dzalik, sebagaimana engkau menyebut namanya dengan memuji Allah, membesarkan namanya dan mengucapkan la ilaha illallah. Wa kullu dzalika muhtamal, dan semuanya itu bisa dibawakan kepada makna ayat. Wal ilmu indallahi ta'ala, dan ilmu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan nasihat yang berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.